Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah fisika teknik. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Ya. Nah, jadi suatu benda itu dapat mengalami dua gerak ya. Yang pertama gerak translasi atau gerak rotasi yang kedua. Nah, gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Ya. Contohnya yaitu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur itu mengalami gerak translasi. Jika kecepatannya berkurang maka dia akan melengkung atau tidak sesuai dengan jalur. Nah, kemudian pada gerak translasi itu menggunakan konsep hukum Newton yang kedua. Ya, itu. Nah, sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Ini contohnya adalah gangsing ya. Itu ya dia mengalami perputaran terhadap porosnya yaitu di sini ya, di titik jarumnya. Kemudian rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi yaitu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Jadi gerak rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi. Nah, torsi ini yang biasa kita dengar itu pada mesin-mesin sepeda motor, mobil maupun mesin-mesin turbin. Nah, karena memang mesin-mesin tersebut menggunakan gerak rotasi sebagai pengubah gerak translasi piston yang menjadi gerak putar yang melalui poros engkol. Nah, itu ya. Jadi poros engkol itu fungsinya untuk mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi ya. Kemudian torsi. Nah, gerak pada rotasi mengalami suatu torsi. Torsi adalah ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar titik poros tertentu. Nah, rumus torsi atau momen gayanya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada dua rumus ya. Jika di sini torsinya itu tidak membentuk sudut, maka yang digunakan adalah rumus yang ini. Ya. Nah, jika dia membentuk suatu sudut, ya contohnya adalah seperti ini. Ya. Ini misalkan ini tidak membentuk sudut atau tegak lurus. Ya. Kalau ini kan membentuk sudut ya, maka kalau membentuk sudut ini gunakan rumus yang ini. Sebentar, pencet. Nah, kalau membentuk sudut gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, itu dimana T-nya itu adalah torsi Newton meter, F-nya adalah gaya atau Newton. Ya, satuannya Newton, kemudian R itu jarak gaya ke poros. Ya, jadi R itu sama dengan ini, jarak titik gaya ke poros pusat. Nah, kalau di sini kok R-nya berubah menjadi L, Pak, lengan gaya menjadi meter, tidak apa-apa ya. Silahkan mau pakai yang L atau R itu sama ya. Di sini kan juga sama, add. Nah, di sini sebutannya momen gaya, di sini torsi. Ya, ada yang menyebut momen gaya, ada yang menyebut torsi. Ya, tinggal digunakan ya yang mana ya sesuai dengan ketentuannya. Kalau memakai sudut, maka gunakan yang ini. Ya. Kalau tidak memakai sudut, gunakan yang ini. Itu. Ya, jadi kalau memakai sudut di sini ada tambahannya sin theta. Ya. Nanti tinggal dicari di apa namanya kalkulator sinus atau cosinus. Ya. Biasanya HP juga ada. Nah, HP yang sudah install aplikasi seperti itu kan juga ada. Jadi kalau HP-nya belum ada, nanti silahkan cari di Play Store ya, kalkulator sinus untuk Android. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian lengan momen. Ya, lengan momen atau L adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi ya sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Nah, torsi merupakan suatu besaran vektor ya, karena torsi ini besaran vektor sehingga ia mempunyai arah ya. Nah, torsi bernilai positif ya apabila arahnya berlawanan jarum jam. Nah, ini kan torsinya positif ya gambar tangannya. Ininya kan berlawanan arah jarum jam putarannya. Nah, kemudian torsi akan bernilai negatif apabila arahnya searah dengan jarum jam. Ya, ini arahnya searah jarum jam, maka ini nanti torsinya negatif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian momen inersia ya.
Dalam dinamika rotasi juga dikenal istilah penting yaitu momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Nah, kelembaman itu apa, Pak? Kelembaman itu yaitu apa ya? Suatu kondisi benda untuk tidak tidak bergerak yaitu. Bahasanya tidak bergerak. Nah, jadi rumusan momen inersia adalah sebagai berikut, ya, di mana I atau momen inersianya adalah massa kali R kuadrat, di mana R-nya adalah tadi jari-jari, ya, itu. Nah, kemudian kalau mau mengerjakan momen inersia, ya, atau melihat tabel momen inersia ini bisa mengacu pada tabel ini. Jadi setiap setiap bentuk benda itu mempunyai rumus momen inersia yang berbeda-beda. Nah, contoh di sini adalah batang silinder. Ya. Ini rumusnya adalah inersianya adalah 1/12 kali M kali R kuadrat. Nah, ini kemudian batang silinder poros melalui ujung. Nah, ini juga beda lagi inersianya yaitu 1/3 kali M kali L kuadrat. Bisa L atau R ya, bebas. Ya, tadi kan di awal sudah disampaikan bisa menggunakan R atau L. Ya, sama intinya. Nah, kemudian plat ya, plat besi persegi juga ini rumusnya juga beda. Ya, ini karena dia mempunyai panjang kali lebar, maka di sini ada A kuadrat plus B kuadrat. A plus B. Ya, setengah M kali A kuadrat plus B. Kemudian ini silinder berongga. Ya, rumusnya juga sama seperti ini, bisa dilihat di sini. Nanti berarti kalian tinggal melihat soalnya itu masuknya kemana, ya tinggal dicari di tabel ini. Kalau bendanya itu berupa silinder berongga, nanti tinggal ambil rumus yang ini. Ya, jadi saya berikan tabel supaya mempermudah. Gitu. Nah, ini ya tabel terusannya yang tadi, yaitu apabila bendanya benda pejal, bola pejal atau bola tipis berongga, silahkan nanti pakai yang rumus di dalam tabel. Ya, itu. Nah, kemudian hukum Newton 2 untuk rotasi. Nah, dalam dinamika partikel, ya, kita mengetahui bahwa gaya F menyebabkan suatu benda bergerak translasi dengan percepatan linear A. Jadi, penyebab benda itu bergerak adalah karena gaya F. Ya. Nah, itulah. Kemudian di situ ada percepatan linear. Ya, apabila gayanya ditambah atau mungkin gayanya berkurang, di situ ada percepatan maupun perlambatan. Nah, dan suatu torsi, ya, lambangnya itu seperti ini, ya. Torsi itu menyebabkan suatu benda berotasi, ya, terhadap suatu poros yang menyebabkan benda itu berputar karena adanya torsi, ya. Oleh karena itu, torsi dianalogikan dengan gaya F atau dimisalkan atau disamakan dengan gaya F. Dan percepatannya itu disamakan dengan percepatan sudut. Ya, kalau di gerak translasi itu ada percepatan linear, kalau di gerak rotasi itu ada percepatan sudut atau alfa. Ya. Sehingga dapat dihasilkan hukum 2 Newton untuk suatu rotasi yaitu sebagai berikut. Nah, di mana ya T itu adalah torsi sama dengan I, ya, momen inersia dikali percepatan sudut. Atau bisa gunakan rumus yang ini juga, ya. I sama dengan A, T, ya, percepatan sudut dibagi R, ya, atau jarak titik ke poros, ya, itu. Ini nanti silakan ya rumusnya bisa dihafalkan ya untuk hukum Newton 2 pada rotasi. Nah, kemudian energi kinetik pada rotasi, ya. Ini disingkat EK rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Nah, persamaan di atas menyatakan energi kinetik dari suatu benda tegar yang momen inersianya berputar dengan kecepatan sudut. Ya. Nah, dalam dinamika rotasi, apabila benda bergerak menggelinding, ya menggelinding itu kan berarti kan dia bergerak translasi, ya, juga bergerak rotasi. Ya. Jadi kan, misal sebuah bola menggelinding dari atas ke bawah. Jadi kan benda itu jalan ya. Jalan itu kan berarti dia bergerak translasi sambil berrotasi. Nah,
Nah, itu namanya menggelinding. Nah, nilai energi kinetik pada saat bola menggelinding adalah sebagai berikut. Nah, jadi EK-nya sama karena ini bola itu menggelinding, dia mengalami dua gerakan. Ya. EK-nya di sini diuraikan menjadi dua, EK translasi ditambah EK rotasi. Di mana EK translasinya adalah setengah M kali V kuadrat, ditambah EK rotasinya setengah kali I kali W kuadrat. Ya, inersia kali kecepatan sudut kuadrat. Nah, itu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang montir sedang membuka baut menggunakan kunci Inggris seperti gambar berikut. Nah, jadi bautnya ini dibuka menggunakan kunci Inggris ya. Di sini ada titik poros pusat baut, kemudian sampai di sini ada titik pusat gaya untuk membukanya. Dan ini membentuk sudut 30 derajat ya. Gaya membukanya adalah 80 Newton. Nah, panjang dari baut ke gaya adalah 30 cm. Berarti dari titik ini ya ke sini adalah 30 cm. Nah, momen gaya yang terjadi adalah sebesar berapa? Ya, jika diketahui sinus 30 adalah nilainya setengah. Nah, maka penyelesaiannya seperti ini. Diketahui F sama dengan 80 Newton. Ya, tetanya atau sudutnya 30 derajat. L-nya itu mohon maaf bukan inersia tapi L-nya atau R-nya adalah 30 cm dijadikan meter. Jadi 0,3 meter. Nah, ditanya ya di situ adalah momen gayanya atau torsinya. Nah, maka untuk mencari momen gaya itu sama dengan ya gunakan yang tadi karena ini bentuk sudut F kali L kali sin theta. Ya, 80 dikali 0,3 dikali sin 30. Ya, tinggal dimasukkan. Ya, 80 kali 0,3 kali 0,5. Hasilnya adalah torsinya sebesar 12 Newton meter. Nah, jadi momen gaya ini ya bisa dicari dengan menggunakan rumus yang ini yang kedua yaitu dengan mengetahui sinus theta-nya ya. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya walaupun sedikit semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.